Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Bimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Seirei Gensoki. Anime ini rilis tahun 2021. Genrenya action, adventure, fantasi, romance, harem, isekai, dan juga reinkarnasi. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. 1, 2, 3, funk it. Anime diawali dengan diperlihatkannya MC kita yang bernama Haruto yang sedang membayangkan masa lalunya. Yang mana dia mau pindah rumah dan harus berpisah dengan sahabatnya bernama si Michan. Kelihatan Michan kagak mau berpisah seperti itu, namun di situ si Haruto berjanji akan menemuinya suatu hari nanti. Ketika nanti dia siap untuk menikahi si Michan. Hasil Michan pun mau, ya kan? Diperlihatkan dengan Haruto yang lagi naik bus yang sekarang dia sudah jadi mahasiswa. Tidak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bus yang dia naikin remnya blong. Sehingga bus tersebut tertabrak sama kereta hingga menewaskan orang yang ada di dalamnya termasuk si Haruto. Namun setelah kejadian itu tiba-tiba Haruto terbangun kembali namun dengan bentuk tubuh yang berbeda. Ia merasa aneh dan dia juga bingung sekarang dia ada di mana. Namanya pun bukan Haruto lagi melainkan Ryo. Tapi Haruto masih bisa mengingat kejadian sebelumnya. Lama kemudian ada seseorang yang masuk ke sana. Nampak sebelumnya si Haruto ini terkena demam. Namun sekarang sudah sembuh. Mereka membawa sesuatu di dalam karung dan juga membawa banyak makanan. Entah dapat dari mana. Kebetulan Haruto juga lagi lapar. Dikira mau dikasih makan, Haruto malah disuruh keluar. Alhasil dia pun keluar dan mengambil buah-buahan yang ada di depan rumahnya. Di sana Haruto bakalan move on dari kehidupan sebelumnya. Dia fokus jadi Ryo yang mempunyai dendam kepada orang yang pernah menghabisi emaknya. Padahal sebelum mati emaknya berjanji bakalan ngajakin si Ryo untuk ke rumah kakeknya yang berada di Yagumo. Tak lama kemudian ada yang datang lagi. Kali ini 4 cewek menanyakan seseorang kepada si Ryo. Udah mananya kagak sopan, ini orang meledek si Ryo kayak begitu. Dikatain bau pula. Untungnya ada satu orang lagi yang nanya dengan baik-baik di sana. Di sana mereka mencari anak raja berambut ungu. Dan jika masih muda, tentu si Ryo kagak tahu ya kan. Anessa menyuruh si Celia untuk menggunakan sihirnya biar tahu di sekitar itu ada yang bisa menggunakan sihir atau tidak. Pas dia cobain ternyata Ryo mempunyai potensi untuk bisa menguasai sihir. Karena hasilnya nol, mereka akan mencari lagi. Ryo menyarankan buat ganti baju karena tempat kumuh seperti ini kagak cocok buat pakai baju bersih. Dan bagus seperti mereka. Di sana Ryo diberikan uang yang banyak banget, dia cepat-cepat saja pulang. Pas masuk dia kaget ada orang yang menyerangnya. Untungnya itu pisau terkena uang yang tadi. Dia melihat orang-orang yang tadi udah mati sama orang bertopeng itu. Si Ryo kagak tahu apa-apa ya kan, dia juga seperti mau dihabisin. Namun seketika ada Roy yang memberitahu cara menggunakan energi sihir. Dia yang dulunya udah pernah latihan samurai, dia berhasil mengelabui musuhnya sampai kenok seperti itu. Dan juga karung yang dibawa orang-orang tadi ternyata isinya cewek yang si Celia dan yang lainnya cari. Dia adalah Flora. Dia meminta bantuan kepada si Ryo untuk membawanya ke istana. Mungkin nanti dia akan mendapatkan sesuatu dari ayahnya. Namun ketika dia melihat orang mati, dia langsung pingsan. Dan terpaksa si Ryo membawanya keluar berbarengan dengan yang tadi ketemu lagi. Dan malah menyalahkan si Ryo. Dia dituduh menculik si Flora, padahal Flora sendiri yang meminta bantuan kepadanya. Dari situ si Ryo ini dimintai keterangan sama si Vanessa. Namun Ryo awalnya kagak mau karena dia merasa dia kagak bersalah. Apalagi menculik anak itu. Yang ada malah dia nolongin ya kan. Karena berdebat di sana kagak ada gunanya, alhasil si Ryo ini mau ikut ke kerajaan. Asalkan cuma ditanya saja doang. Sementara yang tadi langsung dibawa sama orang istana.
Namun ada satu orang yang seperti mengendalikan orang tersebut sehingga tiba-tiba saja dia meninggal kagak jelas kayak begitu. Sementara itu sesampainya di istana Shiryu diperlakukan kagak baik. Dia ditanya-tanya dengan cara yang kasar seperti itu. Di sana ada kesatria yang disuruh nanya-nanya gitu. Ryo yang sudah jujur kalau dia tidak menculik si Flora, Ryo dihajar habis-habisan. Di sisi lain Flora udah siuman. Dia bangun-bangun langsung nanyain si Ryo. Dia jujur saja kalau Ryo tidak menculiknya, bahkan dia menolongnya. Dia meminta untuk menolong si Ryo karena dia kagak mau bikin si Ryo mengalami hal yang tidak enak. Tapi mereka kudu mendapatkan izin dulu dari sang raja. Karena si Ryo ini yatim piatu. Flora menyuruh Vanessa untuk mengurusnya, sementara itu Ryo udah babak belur. Anak buahnya menyuruhnya untuk berhenti, namun ternyata kesatria inilah yang membuat putri Flora ini diculik. Jadi kalau si Ryo kagak bilang dia pelakunya posisi orang itu, kayak bakalan aman. Ryo tetap jujur kalau dia tidak melakukan penculikan sampai akhirnya Vanessa dan Ceria pun datang dan menyuruh untuk menurunkan si Ryo. Karena mereka kagak nyangka Ryo bakalan babak belur seperti ini. Awalnya kagak mau ya, tapi setelah tahu kalau Flora udah sadar dia pun mau menurunkannya. Ryo udah sangat kesal di sana, alhasil dia pun pingsan. Lama kemudian si Ryo terbangun. Dia udah ada di tempat yang aman sekarang. Luka dia sudah disembuhkan sama Celia. Celia meminta maaf kepada si Ryo. Terus nanti Ryo katanya bakalan mendapatkan sesuatu dari sang raja karena sudah menolong si Flora. Karena kagak mau malu-maluin, dia minta diajarin sikap untuk menghadapi sang raja. Di sana si Celia pun bersedia untuk mengajarinya. Habis itu dia pun dipanggil untuk datang ke hadapan sang raja. Rambutnya sudah dipotong dan kini si Ryo menggunakan baju akademi kerajaan itu, yakni kerajaan Beltrum. Setelahnya si Ryo mulai bersekolah, dia masih belum bisa baca dan juga nulis. Jadi dia ikut aja pelajaran. Nanti Celia yang bakalan mengajarinya di ruangannya. Tapi perlu diingat kalau mungkin si Ryo bakalan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari mereka. Namun Ryo mengerti, dia tahu posisi dia saat ini. Pas di dalam, Ryo auto jadi bahan omongan orang-orang karena dia mendapatkan beasiswa dari raja. Karena udah menyelamatkan putrinya. Tapi dia tetap tegar dan memperkenalkan dirinya. Dan dia pun mengakui kalau Ryo cuma orang biasa doang yang diberikan privilege. Ketika pelajarannya berlangsung, nampak Ryo diremehkan karena dia kagak bisa apa-apa. Pas abis belajar si Ryo mau ke tempatnya si Celia. Namun terdengar di dalam kedengaran si Celia lagi barbar. Ditambah dia juga seperti lagi marah-marah begitu. Padahal dia sendiri yang sebelumnya menyuruh si Ryo untuk belajar baca di ruangannya. Pas masuk ke dalam nampak berserakan banget seperti itu. Banyak buku-buku di dalam sana, ternyata si Celia ini masih 12 tahun. Cuma, dia karena jenius jadi cepat naik kelas dan udah menjadi guru sekarang ini. Terus mereka pun minum teh sambil ngobrol. Baru masuk sekolah sehari si Ryo udah mendapatkan hal-hal kurang mengenakan. Tapi sekarang Ryo pengen belajar huruf dan nulis terlebih dahulu. Keesokan harinya ada latihan kayak adu pedang gitu. Si Ryo ditantang sama gurunya buat berduel. Si Ryo mau aja. Dia yang dari kehidupan sebelumnya sudah belajar berpedang, di sana dia melakukan perlawanan kepada gurunya. Bahkan dia hampir saja menang. Gurunya tersebut mengatakan kalau si Ryo pantas menjadi kesatria. Tapi dia kagak berminat. Hal tersebut membuat yang lain merasa kesal dengan kehebatan si Ryo. Singkat cerita, udah mau ujian akhir aja nih. Terlihat Ryo masih belajar menulis dan yang lainnya di perpustakaan. Walaupun ini tahun pertamanya, tapi si Ryo bakalan berusaha, siapa tahu dia bisa lulus. Setelah itu ujiannya pun dilaksanakan. Ryo bisa menyelesaikan ujiannya dengan sangat tenang sampai akhirnya pas selesai. Ketika di luar, banyak orang yang sedang bermain seperti dia mengingat si Michan temannya dulu. Dia terakhir melihat si Michan pas SMA, itu pun dia di jalan sama orang lain. Habis itu dia kagak pernah melihat si Michan lagi. Ryo mau move on sama dunianya yang dulu. Dia akan menjadi Ryo di dunia sekarang.
Setelah ujian, anak-anak bangsawan dibuat kaget karena Rio berhasil merebut posisi pertama. Yang mana biasanya putri raja, ini mereka tergeser dengan adanya si Rio. Orang ini sangat kesal dan menuduh kalau si Rio ini curang. Rio yang baru datang langsung dituduh Angel. Orang yang dapat juara ketiga pun udah menerimanya. Lagian menuduh tanpa bukti hanya bakalan mencoreng nama baiknya. Si Celia juga mengakui kalau si Rio mengerjakan dengan sangat jujur. Tidak ada kecurangan sama sekali. Habis itu dia ke ruangan Celia. Di sana Celia memberikan selamat kepadanya walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat dia kagak enak setelah dapat peringkat pertama. Tapi si Rio udah biasa dapat perlakuan seperti ini dari anak-anak bangsawan. Mungkin Celia pun demikian waktu dulu karena kecil-kecil udah sekolahnya tingkat SMA. Masalahnya Celia masih punya teman kalau dulu. Lah si Rio kagak punya, namun Rio merasa si Celia itu adalah teman dan sekaligus gurunya. Kalau ada apa-apa si Rio bakalan cerita kepadanya. Singkat cerita 5 tahun berlalu, guru dari yang mengajari pedang akan merekomendasikan orang yang akan berpartisipasi dalam ujian menjadi kesatria gitu. Dia memilih 3 orang, salah satunya adalah si Rio. Ada satu orang bernama Alfonso. Kagak terima si Rio terpilih. Terus dia ke tempatnya si Celia lagi. Sekarang si Rio sudah tumbuh tinggi. Berbeda dengan si Celia yang masih gitu-gitu saja. Si Rio kagak minat jadi kesatria setelah lulus. Mungkin nanti dia akan meninggalkan tempat itu. Dia akan menuju ke kampung halamannya yang ada di Yabumo. Celia ditinggalkan pun kagak bakalan masalah. Soalnya nanti pun dia akan memikirkan masa depannya atau menikah. Dia melihat Celia udah menjadi anak dewasa yang sangat cantik. Seketika dia yang mau ke sana mengingat perkataan emaknya lagi. Lalu setelah itu turnamen pun dilaksanakan. Jadi akademi bakalan bertarung dengan pengawal kerajaan. Yang pertama tentu si Rio terlebih dahulu. Di sana belum apa-apa Alfonso sudah meremehkan si Rio banget. Pas di luar si Rio kaget kalau lawannya itu adalah orang yang pernah menyakitinya dulu. Kebetulan kan dia sekalian mau membalasnya. Dia juga berkat hari itu pangkatnya diturunkan. Nah pas berduel kelihatan Rio tanpa tameng. Masih bisa mengimbangi orang tersebut sampai akhirnya dia kalah dengan sangat mudah. Ini orang kagak mau terima kekalahannya. Untungnya wasitnya sangat tegas untuk menerima kekalahannya. Sehabis turnamen, orang tadi pun merasa kagak terima kan sampai cerita kepada orang yang mungkin dia kagak mengenalnya dan orang itu adalah orang yang sebelumnya mengendalikan musuh yang dihabisin sama si Rio. Berkatnya dia dapat petunjuk soal si Rio. Esokan harinya si Celia mau memberikan selamat kepada si Rio karena udah berhasil di turnamen kemarin. Namun tiba-tiba saja dia melihat si Rio ke belakang sekolah yang mana di sana dia bertemu dengan cewek yang mengaguminya. Ketika si Celia yang melihat itu seperti cemburu gitu. Setelah itu si Rio belum mengetahui setelah lulus akademi dia mau kemana. Tinggal itu orang yang belum mengisi formulir. Hari itu ada seperti pelajaran menguasai sihir yang dimana Celia di sana akan mengajarkan dimana caranya mengeluarkan sihir Lightning. Di sana Alfonso katanya dia sudah bisa menguasai sihir kayak begitu. Begitupun murid yang lainnya kecuali si Rio katanya. Sama si Celia disuruh buat tunjukin gimana kan alhasil dia tunjukin kekuatannya. Dia kata Celia itu bukan sihir yang sesungguhnya. Celia langsung kasih paham dengan mengeluarkan lighting yang benar. Pertama dia tutupin jendelanya dulu dan dia mengeluarkan energinya. Lalu mengeluarkan sihir lightingnya yang kelihatan banyak seperti itu. Lantas hal tersebut membuat yang lain merasa kagum dengan kemampuan si Celia yang bisa membuat lighting sebanyak itu sendirian. Di sana si Rio entah mengapa dia bisa menguasai apa yang dikeluarkan barusan. Setelah itu pas pelajarannya beres si Stewart kagum dengan kemampuan si Celia. Namun tiba-tiba saja dia menuduh si Rio kalau dia telah melakukan hal buruk kepada murid perempuan. Namun si Rio kagak melakukan itu. Malah si ceweknya yang kagum sama si Rio.
Celia mendukung Shiryu karena dia merasa kalau Rio ini anak baik. Flora merasa kasihan sama Shiryu digituin terus, namun kakaknya menghalanginya untuk tidak ikut campur masalah mereka. Habis itu kelas Shiryu akan ada ujian praktek di luar, yang mana mereka akan menelusuri hutan biar bisa sampai di pegunungan. Timnya Shiryu dikomandoi sama si Alfonso. Di awal-awal pun sudah tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang pemimpin. Soalnya dia dapat bocoran dari anak buahnya biar mereka nanti kagak sasar. Yang lain kagak bisa menyangkalnya dan parahnya di sana Rio disuruh buat ngangkut barang-barang. Karena dianggap dia kagak bisa apa-apa. Flora agak enak itu kan mau ngebantuin tapi si Rio-nya kagak mau. Terus pas mereka berjalan-jalan tak lama ada Boblin di depan mereka. Alfonso CS masih bisa mengalahkan semuanya namun si Rio mengetahui kalau ada seseorang yang mengikuti mereka, yaitu orang berjubah yang ada di episode pertama. Pas meneruskan kembali perjalanannya, tiba-tiba mereka tersesat dan malah ketemu dengan tebing. Tentu ini udah salah daripada ketuanya itu sendiri. Mereka bingung harus kemana selanjutnya. Pas mau balik tiba-tiba saja ada yang menyerang mereka. Ada satu serangannya yang terkena kaki si Stewart. Karena dia cengeng, dia merengek ke kakak kelasnya. Lalu kagak sengaja menyenggol si Flora sampai terjatuh seperti itu. Untungnya Shiryu langsung menolongnya menggunakan kekuatan fear-nya. Hingga si Flora terdorong. Sementara Shiryu terjatuh ke bawah sana. Ternyata mereka adalah bangsa Orcs. Alfonso menyuruh yang lain buat fokus dulu melawan ini monster. Mereka pun mulai menyerang menggunakan sihir petir seperti itu. Musuh yang ini pun bisa mereka hadapi dengan sangat mudah. Nah ternyata Shiryu tidak apa-apa. Dia tidak tahu kenapa bisa menggunakan sihir sehingga dia bisa mendarat dengan sangat sempurna. Yang lain langsung menanyakan apa yang terjadi kepada si Flora. Alfonso menanyakan hal itu kepada si Stewart. Dia merasa dituduh kalau dialah pelakunya. Padahal dia sendiri yang jadi korban. Tuh secara tiba-tiba dia menyalahkan Shiryu. Dengan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Si Flora yang tahu kalau Rio bukan pelakunya malah dia yang menolongnya tadi. Tapi di pikiran mereka kalau Rio melakukan itu karena emang dia menyenggolnya. Mereka pada sepakat kalau Rio adalah pelakunya jadi mereka akan balik terlebih dahulu. Biar si Rio nanti dicariin. Si Flora kagak mau pulang, dia akan mencari si Rio sendirian. Tak lama kemudian ada yang datang lagi. Kali ini bentuknya kayak banteng gitu dan ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia coba untuk melawannya pun monster tersebut masih bisa menahannya. Ketika mereka sudah keteteran, Alfonso meminta yang lain buat tabur sementara si Flora lagi ngehealing temannya. Tak lama kemudian monster itu mengetahui keberadaan si Flora. Dia udah ketakutan, untungnya ada Shiryu datang menolongnya. Dengan kekuatannya dan juga ilmu pedangnya Shiryu bisa jadi lawan yang sepadan. Bahkan dia bisa mengalahkannya. Karena Ryo kagak mau berurusan lagi dengan yang lain, dia memutuskan untuk pergi dari sana. Orang yang tadi terkesan dengan kemampuan Shiryu yang bisa mengeluarkan kekuatan roh. Dia tahu kalau Shiryu ini imigran dari daerah Yagumo. Di sisi lain si Celia terlihat lagi kagak mood soalnya dia disuruh mulu sama kepala akademi. Ketika dia mau ke ruangan kepala akademi, di sana dia mendengar kalau Shiryu ini hilang. Ternyata ada Stewart di dalam sana. Karena dia kagak mau disalahkan, dia seperti mengancam gitulah. Kalau dia menyalahkan anaknya berarti keluarganya kagak bakalan menolong kerajaan itu. Karena keluarga si Stewart ini terkenal dengan jago bertarungnya. Maka dari itu, si kepala akademi pun kagak mau melawan Yayakan dan menetapkan kalau Shiryu adalah pelakunya. Si Celia kaget ya kan, terus malam dah Shiryu datang ke tempatnya si Celia. Ia langsung memeluknya seperti itu. Dia menceritakan semuanya kepada si Celia. Dia udah kagak bisa melawan argumen mereka lagi. Walaupun dia mau, pasti orang-orang kagak akan percaya sama dia. Soalnya dia bukan bangsawan, sekarang Shiryu akan berkelana ke Yabumo. Dia juga akan menggunakan nama samaran yang dimana dia menggunakan nama sebelum masuk ke Isekai yaitu Haruto. Padahal
Kalau si Celia mau melihatnya lulus, namun nasib berkata lain. Shiryu bakalan sering mengirimkan pesan kepadanya. Dia juga berjanji bakalan bertemu lagi lain kali. Habis itu dia pun pergi. Saat itulah Ryo ini seperti menghilangkan jejaknya, biar dikata dia sudah matoi. Perjalanan Shiryu atau Haruto baru akan segera dimulai. Sementara Bapak si Stewart belum puas, dia pengen benar-benar membuat Shiryu menghilang dari dunia itu. Dengan cara dia menyuruh manusia setengah rubah bernama Latifa. Wakarimashita. Singkat cerita, Shiryu sudah mulai berkelana. Dia sudah 3 hari menempuh perjalanan hingga dia sampai di kota Amande. Sebelum masuk dia melihat daftar buronan, untungnya kagak ada foto dia, jadi aman. Namun dia merasa kalau ada seperti yang mengikutinya. Benar saja Latifa lagi mengikutinya. Setelah itu Shiryu menemukan tukang dagang pasta gitu, lantas dia merasa aneh. Di dunia itu ada yang mengenali pasta, bahkan sebutan mie. Katanya ini makanan yang ditemukan sama Leikalote. Karena Shiryu lagi lapar, alhasil dia mesen 1 porsi. Sekalian dia menanyakan untuk memberi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanan ke Yabumo. Dia dikasih tahu walau tokonya berada di depan sana. Terus pas di depan Shiryu juga mendengar kalau ada yang menjual manju. Yang mana kalau di Jepang itu sebutannya adalah manju. Pas masuk ke tokonya, di sana ada si Leikolatte-nya sendiri. Ia kaget ketika melihat rambut Shiryu ini hitam, lalu dia mengantar Shiryu untuk membeli bahan makanan. Sudah dapat semua, dia beristirahat sambil menunggu barangnya selesai dikemas. Si Lotte memberikan teh kepada Shiryu, yang dimana kebetulan Shiryu sering minum teh, sekaligus sedikit tahu tentang perantehan. Lama karena pesanan Shiryu sudah beres, dia pun bergegas untuk mau pergi lagi. Tidak lupa sebelum dia pergi, Shiryu menuliskan surat untuk si Celia terlebih dahulu. Pas dia keluar dan masuk ke perhutanan, dia melihat ada orang yang tergeletak. Pas dia deketin, ternyata itu adalah si Latifa. Dia langsung menyerangnya menggunakan racun. Tapi Shiryu masih bisa menahannya, bahkan langsung disembuhkan. Latifa tiba-tiba melawannya seperti itu dengan sangat cepat. Awalnya Shiryu keteteran. Si Latifa masih baru menggunakan sihirnya untuk meningkatkan kecepatannya lagi. Tapi Shiryu masih bisa mengibadinya sehingga dia bisa melihat kelemahannya. Lalu membantinya seperti itu. Si Latifa udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia menangis sambil menyebut nama ibu. Shiryu juga jadi kagak tega, ya kan, jadi dia tenangin seperti itu. Dia melihat di lehernya terdapat kalung untuk perbudakan. Dia yang pernah membaca cara membukanya, dia pun buka menggunakan sihirnya dan berhasil. Pas dia tersadar, Latifa kaget diikat kayak begitu. Tapi Ryo kagak bakalan ngapa-ngapain si Latifa. Dia cuma menanyakan beberapa hal doang, kalau dia dikirim dari mana, dan siapa orang yang menyuruhnya. Si Latifa tidak ingat persis, namun dia tahu. Yang dia sebut kakaknya yaitu namanya adalah Stewart. Shiryu jadi mengerti kalau mereka tidak mau disalahkan dan mau menghilangkan nama Shiryu. Karena begitu, dan Latifa juga udah kagak ada yang merintah. Dia membebaskannya, tapi dengan syarat dia kagak berniat melawannya lagi. Sekarang, dia bebas mau pergi kemanapun dia mau. Tidak perlu balik lagi ke Beltrum. Sebenarnya tempat tinggal yang cocok buat si Latifa ini ada di sebelah timur. Di sana ada kota terpencil yang mungkin bisa menerima setengah hewan seperti si Latifa ini. Kebetulan Shiryu mau ke sana, si Latifa langsung mau mengikutinya seperti itu. Dia seperti kagak mau sendirian, dan dia juga kagak tahu ke arah timur itu ke sebelah mana, jadi dia ikutin aja Shiryu. Ryo mengira si Latifa mau jadi bawahannya begitu, tapi si Latifa terlihat kagak mau sendirian. Ia rela kalau jadi bawahannya Shiryu. Alhasil karena begitu, Shiryu pun mau membawa si Latifa berjelajah ke arah timur. Berhari-hari mereka berpetualang bersama-sama. Sampai di mana mereka nyampe di perbatasan. Arah si Latifa udah kecapean, jadinya Shiryu berkemah di tempat itu. Malam harinya Shiryu membuat pasta dan si Latifa tahu kalau itu pasta. Kalau di dunia kita disebutnya spaghetti. Si Latifa mengetahui spaghetti. Dia agak sedikit curiga, ya kan. Pas malamnya ketika tidur, si Latifa mimpi buruk itu.
kalau dia ingin bertemu dengan keluarganya yang ada di Tokyo. Ternyata emang selama ini dugaan Shiryo ini benar. Si Latifa ini dari dunia lain, masih kecil masuk ke dunia isekai dan mendapatkan perlakuan tidak bagus. Shiryo ingin menyenangkannya. Pagi harinya si Latifa pas bangun tidur, dia merasa kalau Shiryo ini seperti orang yang ada satu bus dengannya pada saat kecelakaan. Dimulai dari situ si Latifa ingin menyebutnya dengan sebutan kakak. Dia kagak keberatan. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama mereka berdua sampai di tempat yang mungkin sebentar lagi bakalan nyampe ke tujuannya. Shiryo menanyakan apakah si Latifa tidak melihat pohon yang ada di depan sana. Ia kagak melihatnya. Mungkin pohon tersebut terbuat dari energi sihir. Jadi mereka pun kembali meneruskan perjalanannya. Sampai di mana di tengah hutan si Latifa mencium bau yang asing di tempat itu. Karena mungkin sebentar lagi bakalan nyampe, jadi mereka mau berkemah dulu di situ. Malam harinya si Latifa kembali bermimpi sama Shiryo, langsung ditenangin seperti itu. Namun tiba-tiba saja tak lama kemudian ada tamu yang tadi undang. Orang-orang itu adalah setengah manusia seperti si Latifa. Mereka menganggap kalau Shiryo ini menculik si Latifa, padahal kagak ya kan. Dia sempat meminta maaf karena memanggil mereka dengan kagak sopan, namun mereka melihat ada si Latifa di dalam sana dan menganggap kalau Shiryo menculiknya, padahal mah kagak. Sampai dia diserang seperti itu sama beberapa orang hingga akhirnya dia ketangkap. Setelahnya dia bermimpi bertemu dengan roh berbentuk manusia. Dia sendiri kagak tahu dia siapa. Kemungkinan Rio cuma bisa bertemu dengan orang itu cuma di dalam mimpi saja. Napas menghilang, muncullah si Michan yang membuatnya langsung terbangun. Tak lama Latifa datang mampirinya. Ia sangat kesal melihat kakaknya digituin. Ketua di desa itu pun meminta maaf karena sudah salah sangka sama si Rio. Padahal dia bukan menculik melainkan menyelamatkan si Latifa. Di sana cewek-cewek tadi pun meminta maaf kepada si Rio. Tetua bernama Ursula itu mengundang kepada si Rio untuk bertemu tetua yang lainnya juga. Dia bersedia. Setelah itu esoknya Shiryo bertemu dengan Ursula lagi dan dia langsung mau dibawa ke tempat sepuh di desa tersebut. Sebelumnya dia melihat-lihat pohon yang gak sembarang orang bisa melihatnya. Karena hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan sihir yang besar yang mampu melihatnya, soalnya pohon itu suci yang dikelilingi sihir tingkat tinggi. Ursula kaget mendengar kalau Shiryo bisa menggunakan sihir tanpa belajar. Tak lama kemudian mereka sampai. Di sana ada tetua yang lain seperti dwarf bernama Dominic dan Shildra. Mereka mengundang Shiryo ke sana untuk meminta maaf dengan cara yang baik. Mereka mau memberikan sesuatu kepada Shiryo karena sudah menyelamatkan si Latifa. Tapi mereka bingung mesti bagaimana. Walaupun sebenarnya dia cuma minta ngejagain si Latifa, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Alhasil mereka bakalan memberikan tempat tinggal kepada Shiryo. Dia sangat berterima kasih di sana karena tidak semua manusia bisa tinggal di sana. Karena mereka udah melakukan kesalahan, maka besok akan ada seperti perayaan untuk Shiryo. Tak lama kemudian tiba-tiba ada yang datang. Dia adalah roh bernama Dryas, yang mana dia tinggal di pohon yang besar tadi. Ketika dia mendekati Shiryo, dia merasakan ada sesuatu hal yang besar dari Shiryo. Ia seperti mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sama si Dryas dicek yang ternyata dia bisa merasakan kalau di dalam diri Shiryo ada roh berbentuk manusia. Yang dimana roh seperti itu udah sangat lengkap. Mahalnya seperti si Dryas, biasanya roh seperti itu bisa mengeluarkan beberapa elemen seperti air, api, dan yang lainnya. Shiryo belum mengerti hal seperti ini, makanya Dryas akan mengajari beberapa hal ketika nanti Shiryo tinggal di sana. Setelahnya dia dibawa ke tempat untuk tidur dan lain-lainnya. Di saat terdapat cewek-cewek yang menyerangnya kemarin, kini mereka akan membantu Shiryo. Terlihat Latifa pun sudah mulai dekat dengan yang lain. Namun ada kabar yang mungkin kagak mengenakan, yang dimana para wanita itu akan tinggal di rumah itu juga bersama Shiryo. Karena mereka akan sekaligus melayani Shiryo juga. Ini juga bagian dari keputusan dari tetua di desa tersebut. Kebetulan si Ursulanya datang, dialah yang menyarankan hal seperti ini. Biar Shiryo enak tinggal di sana, bisa mengharem dan juga diurus. Karena Latifa kagak apa-apa, secara terpaksa Shiryo pun menerimanya.
Tapi dia kagak mau dipanggil tuan sama mereka-mereka ini. Dia cuma manusia biasa, bukan siapa-siapa. Keesokan harinya di desa tersebut seperti mengadakan sebuah festival besar-besaran yang dihadiri sama si Drias. Tidak lupa, hari itu juga seperti penghormatan kepada si Rio karena sudah menyelamatkan si Latifa sebelumnya. Sementara di sisi yang lain, ada yang kemarin atau disebut juga Reis. Dia lagi bersama rekannya menuju ke sebuah tempat. Dia berencana untuk mengambil sesuatu di dalam goa sana. Dia menyuruh anak buahnya untuk menunggu di luar saja. Ketika si Reis balik lagi, nampak itu orang membawa telur yang gede macam itu. Anak buahnya kagak tahu itu telur apaan, tapi Reis menyuruhnya untuk membawanya. Dia mempertanyakan apakah induknya kagak bakalan menyerangnya. Maka dari itu mereka harus cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Dan yang terjadi setelah mereka berdua kabur, induknya terlihat mengikuti orang yang membawa telur. Hari itu ada festival untuk para roh, sekalian peresmian si Rio dan Latifa menjadi warga desa tersebut. Tampak upacaranya itu mereka berdua dicium keningnya sama si Drias. Lalu malam harinya mereka berpesta, ini cewek-cewek pada minum, jadinya agak sedikit mabuk dan mendekati si Rio seperti itu. Mereka yang udah tinggal lama dengan si Rio pengen lebih akrab lagi dengannya katanya. Karena di sana pada ribut, datanglah si Ursula. Ia tahu kalau si Rio tidak bakalan lama-lama tinggal di situ. Mungkin ini saatnya dia bilang kepada si Latifa kalau dia akan meninggalkan desa itu. Di sisi lain, Reis mendarat di sebuah hutan dekat dengan si Rio. Di sana Reis menyuruh bawahannya untuk diam di situ dengan telur yang dia bawa tadi. Reis memberikan pil kepadanya dan dia mau memantau terlebih dahulu. Namun nyatanya, tidak demikian, itu orang malah kabur keluar desa. Sementara para induk dari telurnya tadi sedang OTW menuju ke sana. Di sisi lain si Rio mau mengobrol dengan si Latifa. Mau gak mau dia harus bilang kalau si Rio bakalan meninggalkan desa itu. Karena emang tujuan dia sebenarnya ke Yagumo. Si Latifa ingin ikut juga dengan si Rio. Namun Rio tidak mau membahayakan si Latifa. Di sana dia marah dan pergi dari sana. Tak lama seketika orang desa merasa ada sesuatu yang masuk ke desanya. Mereka langsung mengerahkan si cewek-cewek ini untuk mengecek di mana seseorang yang datang ke desa mereka. Ada Wiprin disebutnya. Dan juga ada bawa aja si Reisi di bawah sana. Mereka curiga kalau telur yang dibawa dia itu adalah telur Wiprin. Orang itu tiba-tiba saja pergi ya kan, karena sebelumnya dia diperintahkan kalau ada sesuatu langsung saja kabur gitu kan, jadi dia kabur. Alhasil mereka pun mengejarnya, namun di depannya ada Wiprin yang mengejar telurnya dan tiba-tiba saja si Reisi ini menghabisi bawahannya tersebut. Seperti itu sehingga dia meninggoy. Si Reisi ternyata menggunakan bawahannya sebagai umpan biar para Wiprin pada keluar semuanya. Sementara dia mengambil semua telur-telurnya. Di sana mereka berpencar, ada yang ke bawah, ada juga yang menghalangi Wiprinnya biar kagak masuk ke desa. Si Alma meminta rohnya kepada temannya. Si Alma langsung ke bawah dan di bawah sana ada si Latifa yang berpisah tadi dengan si Rio. Dia kaget ada telur jatuh, sekaligus Wiprin tadi. Dia auto panik. Si Rio yang balik ke desa kaget, banyak orang berlarian. Di sana dia dikasih tahu kalau festivalnya dibatalkan karena ada Wiprin mau masuk ke dalam desa. Dia mempunyai firasat buruk, alhasil dia kembali ke hutan sana. Si Alma langsung ke sana lalu menolong si Latifa seperti itu. Namun Wiprin itu mau diserang bagaimanapun tetap kuat. Latifa mencoba untuk mengulur waktu biar si Alma bisa mengumpulkan kekuatannya lagi. Namun sayangnya si Latifa menemui jalan buntu. Untungnya ada si Rio datang membantu dengan tangan kosong. Dia bisa menghajar dan memberikan perlawanan kepada master tersebut sampai dia mengalahkannya. Setelah kalah, para kawanannya langsung mundur dan yang lain merasa kagak percaya kalau si Alma berhasil mengalahkannya. Namun mereka dibuat kaget kalau yang ngalahin Wiprin itu adalah si Rio sendirian. Maka dari itu, desa pun aman, tidak ada satu orang pun yang jadi korban. Keesokan harinya si Rio ngobrol lagi sama si Latifa.
Sebenarnya dia tahu kalau si Rio bakalan berkelana lagi, tapi dia seperti belum siap saja gitu ditinggalkan sama si Rio. Di sana juga akhirnya mereka berdua bisa saling terbuka. Yang dimana Latifa mengaku kalau dia sebenarnya dari Jepang. Semenjak kecelakaan dan meninggoy, jadilah dia dihidupkan kembali menjadi si Latifa. Si Rio sudah tahu, dia juga jujur kalau sebenarnya dia juga asalnya dari Jepang. Dia mau mengakui takut si Latifa shock pada saat itu. Latifa menanyakan pasalnya jadi tinggal di sana. Sebenarnya si Rio mempunyai semacam penyesalan di masa lalu. Walaupun dia belum bisa melupakannya, tetapi dia akan mencoba di dunia itu untuk menuntaskan misinya menuju Piagumo, biar tidak memiliki rasa penyesalan lagi. Keesokan harinya si Rio pun mau langsung berangkat. Di sana dia diberikan banyak sekali makanan sama si Ursula. Terus dapat pedang dari si Dominic dan juga gelang yang bisa berteleportasi. Si Rio kagak enak mendapatkan barang sebanyak itu. Tapi mereka merasa kalau si Rio ini udah menjadi bagian dari desa itu. Setelah semuanya siap, dia masukin bahannya ke dalam dimensi. Lalu dia pun mulai berangkat. Sementara di sisi lain si Celia merasa kangen sama si Rio. Yang dimana sampai saat ini dia masih belum mengirim surat lagi kepada si Celia. Singkat cerita, si Rio sudah sampai di sebuah tempat yang dimana tempat itu seperti pedesaan gitu. Banyak orang-orang di perkebunan. Di sana nanya kepada cewek bernama Ruri. Kalau si Rio ingin bertemu dengan kepala desanya. Kebetulan kepala desanya itu adalah neneknya. Jadi si Rio dianterin ke rumahnya. Setelah sampai di sana dia langsung mau bicara kepada kepala desa yang bernama Nenek Yuba tersebut. Dia ingin tahu pasal orang tuanya. Dia menanyakan orang tuanya si Rio. Rio menjawab kalau orang tuanya dia bernama Jen dan juga Ayame. Si Nenek langsung menyuruh Ruri dan Sayo kembali ke ladang. Soalnya ini urusan pribadi. Di sana si Rio menceritakan tentang emak dan juga bapaknya. Kalau dia sedari kecil udah tinggal sama bapaknya. Terus umur 5 tahun dia ditinggalkan pula sama emaknya. Dia ingin ke Yagumo karena mau menepati janji emaknya. Kalau udah besar, nanti si Rio bakalan diajakin ke tempat orang tuanya di Yagumo. Disinilah titik di mana si Rio mendapatkan petunjuk. Ternyata Nenek Yuba ini adalah neneknya si Rio. Dia ibu dari ayahnya. Kalau si Rio ingin mengetahui banyak tentang keluarganya, si Rio harus tinggal lebih lama lagi di desa itu. Dia juga pengen bikin makam buat orang tuanya, namun sama si Nenek udah dibikinin. Alhasil dia ke sana untuk berdoa. Si Nenek mempersilahkan si Rio untuk tinggal di situ. Karena toh dia juga cucunya gitu kan. Karena begitu dengan senang hati sambil mencari informasi dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi dia tidak boleh terlebih dahulu memberitahu kalau si Rio ini adalah cucunya. Soalnya si Ruri ini adalah anak dari kakaknya si Jen. Umurnya pun lebih tua dari si Rio. Pas pulang Rio langsung diajakin makan seperti itu. Lalu pagi harinya Rio bangun pagi-pagi mau menyiapkan makanan. Sekaligus dia mau bantuin warga. Namun dia dikejutkan sama si Rory yang baru bangun tidur. おばあちゃんおはよルーリさん。う。ん Setelah itu si Rio masak karena dia jauh pakai kekuatan sihir. Jadi dia manasin air pakai kekuatan seperti itu. Jadi cepat. Kebetulan hari ini akan ada Shin dan juga Sayu. Mereka berdua adik kakak yang mau ikut makan di sana. Sesudah makan, Shin menyuruh si Shin untuk mengajak si Rio berburu. Shin menganggap kalau si Rio ini lemah ya kan, jadinya dia udah sombong duluan. Pas bagian berburu, malah si Shin yang kelihatan noob banget. Bahkan tidak bisa dapat satu ekor pun yang membuat dia marah kayak begitu. Selepas dia pulang, dia merasa kotor gitu kan, jadi dia menggunakan kekuatannya bikin pemandian air panas. Entah gimana caranya itu orang bisa membuat kamar mandi sekaligus ada airnya. Ketika dia beres mandi ada dua gadis di sana yang aneh, ada tempat mandi di belakang rumahnya. Ditambah si Rio ini wangi abis mandi. Tak lama datang si Shin yang kelihatan kagak suka dengan si Rio yang seperti tebar pesona. Biar dilihat sama satu desa. Besoknya pun si Rio membantu orang panen kayak begitu. Besok akan ada upeti beras yang akan mengambil ke situ. Si Nenek meminta si Rio untuk mengawal mereka ketika balik lagi ke kota. Kebetulan si Nenek juga sekalian mau jual padi hasil panennya.
Tapi nggak lama kemudian ada keributan. Ternyata ada orang dari kampung sebelah yang mau bertemu dengan si Nenek Yuba. Namun dia datang dengan cara yang kagak baik-baik saja. Ditambah dia juga menggoda si Ruri yang baru mandi seperti itu. Shin yang berada di sana marah gitu kan, untungnya si Yuba datang untuk melerai. Ternyata Gun cuma mau menginap di desa itu karena kereta yang mereka naikin rusak. Tujuan mereka mau ke kota, katanya alhasil si Yuba memperbolehkannya. Namun mereka kagak boleh keluar dari bubuknya. Pas pergi dia bertemu dengan si Rio, dikira Rio ini lemah. Dia isengin dengan menendang kakinya. Malah dia yang jatuh kayak begitu. Shin menyuruh si Sayo untuk menginap saja dengan si Ruri, takutnya terjadi sesuatu. Soalnya di rumahnya cuma ada berdua doang. Dari malamnya si Sayo menginap di sana. Si Rio memberikan batu yang dikata jimat itu. Ia menyuruhnya untuk disimpan di dekat pintu. Sementara Gun nampak dia mempunyai niat buruk. Sebenarnya dia sengaja menghancurkan keretanya. Esoknya padi yang mau dikirim sudah siap semuanya. Ia berkenalan dengan penagih upetinya bernama Hayate. Singkat cerita, sorenya si Rio berlatih pedang. Di sana juga kedua cewek ini melihatnya. Mereka mempertanyakan kenapa dia belajar berpedang. Si Rio kasih tahu saja kalau dia dulu ingin menjadi kuat karena dia ingin melindungi teman kecilnya bernama Michan. Namun sekarang dia sudah memiliki pacar dan mungkin sudah melupakannya, jadinya si Rio sekarang berlatih untuk dirinya sendiri. Pas malam harinya ketika Sayo dan Ruri sedang tidur, datang si Gun yang masuk ke sana. Entah tujuan dia mau ngapain, ya kan untungnya ada jimat kemarin yang menyala. Sehingga si Rio datang ke sana untuk menolongnya. Ia seketika keinget emaknya yang pernah dihabisi. Rio auto menghajarin habis-habisan seperti itu. Dia udah hilang kendali di sana sampai di mana Hayate menyuruhnya buat berhenti. Karena kalau kagak dia bisa matoy. Hayate mengobatinya dan besok dia akan menghubungi raja biar si Gon mendapatkan hukuman. Si Rio sudah 2 kali lepas kendali seperti ini. Dia merasa kalau perasaan di dunia sebelumnya suka keluar di dunia ini. Ditambah dia keinget sama emaknya terus, makanya jadi begitu. Paginya si Rio meminta maaf karena sudah hilang kendali, tapi dia melakukan itu demi untuk melindungi kedua cewek manis itu. Kalaupun kagak sama si Rio, kalau ketahuan sama si Hayate, dia akan melakukan hal yang sama. Keesokan harinya si Rio berangkat untuk ikut ke ibu kota bersama Sayo, Shin, dan yang lainnya. Sebelum itu si Yuba memberikan surat kepada si Hayate untuk bapaknya. Katanya itu surat penting darinya. Pas berangkat si Hayate berpisah karena dia mau ke desa sebelah dulu. Sementara si Rio akhirnya nyampe di ibu kota kerajaan Karasuki. Pertama-tama dia ke tempat penginapannya terlebih dahulu. Lalu dia menuju ke tempat di mana Gon yang akan ditahan di kota tersebut. Terus si Rio diajakin sama orang itu untuk memakan sebuah makanan kesukaannya, yaitu kambutan. Katanya kalau makan itu makanan ketagihan. Pas datang terlihat seperti ramen kalau di Jepang. Pas dicobain emang rasanya enak banget. Sesudah makan si Shin berterima kasih karena dia sudah melindungi adiknya. Dia rencananya mau mengajak si Sayo makan di situ karena waktu itu kagak jadi. Jadinya dia menyuruh si Rio untuk mengajaknya ke situ. Di sisi lain si Hayate udah pulang dan memberikan suratnya itu kepada bapaknya. Yang dimana dia kaget ketika melihat isi suratnya yang membawa nama si Rio di sana. Sementara Rio terlihat habis membeli sesuatu dengan si Sayo. Dia juga ngajakin si Sayo buat makan kambutan. Soalnya waktu itu mau sama kakaknya tapi kagak jadi. Karena ada beberapa hal. Sebelum ke sana dia ketemu dengan pedagang aksesoris. Penjualnya menganggap kalau mereka lagi pacaran gitu kan. Tapi si Rio tidak ada salahnya memberikan hadiah buat si Sayo karena udah banyak pembantunya hari ini. Sayo pun akhirnya mau beli kalau udah ditawarin seperti ini. Dia memilih jepitan bunga sakura yang harganya mahal. Dan benda itu pun cocok dipakai sama si Sayo. Mau harganya mahal sama si Rio auto dibayar. Karena buat hadiah tidak boleh nawar-nawar katanya. Pas mau pergi si penjual memberikan semangat kepada si Sayo untuk mendapatkan hatinya. Lama kemudian tiba-tiba saja ada keributan di mana ada orang yang menculik itu.
Shiryu auto menolongnya dan memberikan anak tersebut. Untungnya kagak apa-apa. Karena kagak mau terlibat masalah, Shiryu pun langsung pergi. Sesampainya di kosannya, mereka kaget melihat si Sayo mendapatkan jepitan di rambutnya. Ryo auto no comment, dia langsung pergi dari sana. Lalu si pengawalnya itu melaporkan kepada bapaknya dan bapaknya itu adalah bapaknya si Hayate yang mana anaknya mau diculik. Tapi untungnya ada yang ngebantuin. Mereka belum tahu kalau yang ngebantuin itu adalah Shiryu. Esokan harinya lagi Shiryu kedatangan bapaknya si Hayate. Dia ingin mengobrol dengannya. Nama bapaknya tersebut adalah Goki. Langsung saja kepada intinya kalau dulu Goki adalah pelayannya daripada emaknya, yaitu Karasuki Ayame. Lantas Shiryu kaget, berarti emaknya itu adalah seorang putri kerajaan. Dia tidak percaya, tapi inilah yang sebenarnya. Pada awalnya Shigen setelah ada peperangan dengan desa sebelah, Shigen menarik perhatian kerajaan, alhasil dia dinaikin jabatannya jadi prajurit. Di sana juga dia sempat mengajarinya berpedang. Lalu sampai akhirnya dia dipercaya jadi pelayan emaknya. Dari situlah emaknya suka dengan Shigen. Namun, suatu ketika pas kota kerajaan Karasuke berdamai dengan tetangga sebelah, ada keributan yang mana si Ayame mau diculik itu. Dan juga ada kesalahpahaman di kota tersebut sampai-sampai membuat bapak dan emaknya Shiryu ini pergi dan keluar dari kerajaan. Goki menyarankan kepada Shiryu untuk bertemu dengan raja esok hari, karena mungkin dia bakal senang bertemu dengan cucunya. Di sana Shiryu bersedia. Esokan harinya dia pergi menghadap sang raja. Terpampang di wajahnya kakek dan neneknya senang bisa bertemu dengan sang cucu. Bahkan si nenek emang kelihatan mirip sama Ayame. Lalu si kakek penasaran apa yang terjadi dengan keluarga Shiryu. Yang dimana pada saat kecil dia udah ditinggalkan sama bapaknya. Dia hidup berdua dengan emaknya dengan keadaan miskin. Tapi Shiryu masih bahagia. Tapi yang dia bikin sedih itu ketika melihat emaknya dihabisin di depan mukanya. Nama orang itu adalah Lucio. Yang dimana dulunya dia adalah rekan bapaknya. Semenjak bapaknya meninggal itu orang suka ngebantuin. Namun hari itu berbeda. Ketika emaknya keluar datanglah si Lucio itu. Dan membuat Shiryu ini menjadi lemah tak berdaya. Ketika si Ayame pulang tanpa alasan yang jelas dia langsung menghabisinya. Dimulai dari situ muncullah sebuah dendam untuk mencari orang tersebut. Sampai saat ini tujuan Shiryu mutlak mencari si Lucio ini. Dia bersedia mengotori tangannya sendiri. Si kakek kagak bisa apa-apa lagi. Selanjutnya, dia harus tanggung resikonya. Si kakek menyarankan untuk latihan dengan si Goki. Yang dimana katanya si Goki ini jago baru pedang. Dia orang terkuat di kota ini. Alhasil sama dia dijabanin. Selepas di rumahnya nampak penjaganya langsung menyadari kalau Shiryu lah yang kemarin menyelamatkan anaknya. Setelah itu barulah latihan. Kelihatan Shiryu langsung mengagetkan si Goki seperti itu. Bahkan dia tidak menyangka Shiryu sekuat ini. Mungkin dia udah berumur juga sampai kekuatan pedangnya pun bisa ditahan dengan mudah sama Shiryu. Ujungnya Ryo yang menang. Ini yang awalnya mau dilatih jadi hebat, Shiryu udah hebat duluan. Si kakek menanyakan keinginan Shiryu sekarang. Ryo meminta izin untuk memberitahu sepupunya atau Shiruri kalau dia dari keluarga kerajaan. Dia diizinkan, lalu habis itu Shiryu dan rombongan pun sudah waktunya pulang ke desa. Sesampainya di sana nampak kagak ada Shiryu. Ryo terlihat lagi di makam orang tuanya. Dia berjanji akan memenuhi keinginannya untuk mencari orang bernama Lucio itu. Singkat cerita, setelah di rumah Shiryu memberitahu kepada Shiruri kalau dia terlahir dari keluarga kerajaan. Namun Ruri tidak percaya hal itu. Dia coba diyakinkan sama neneknya. Barulah dia mau percaya. Tapi Shiryu pengen Shiruri biasa saja karena toh bapaknya bukan keturunan raja. Di situ Shiryu memberitahu juga kalau tahun depan, tepatnya sesudah musim panen, dia berencana mau pergi dari desa itu. Si nenek sih kagak bisa menahannya lagi. Kalau Shiryu mau pulang ke situ lagi dipersilahkan karena dia sudah jadi bagian desa itu.
Cuma sebelum pergi dia mau melakukan sesuatu dulu buat desa tersebut. Besoknya Shiryu mulai bercengkrama dengan yang lain. Yang lain merasa aneh ketika Shiryu dan Rory ngobrol biasa saja. Dia belum memberitahu yang lain kalau mereka itu saudaraan. Setelah beberapa musim Shiryu ikut kegiatan dan membantu masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya membuat pinjar air untuk bisa dialiri ke sawah airnya. Terlihat Rory di sana sedang menanam padi, begitu juga Sayo yang baru memulai. Shiryu akan membantunya, namun di tengah lagi nanam, Shiryu bilang kalau dia akan pergi dari desa itu. Seperti kasih saya sedih tepat karena memberitahunya mendadak. Dia akan pergi nanti pas musim panen padi. Sayo sedih di sana dan pura-pura kalau dia perilipan. Tak lama Rory pun datang, lalu mereka pun kembali menanam padi. Ketika pulang dari sawah, si Sayo sedih mendengar perkataan Shiryu tadi. Tak lama Shin datang dan melihat si Sayo sedih. Dia langsung bertanya-tanya apakah ini gara-gara Shiryu gitu kan. Ketika mau ke sana, Sayo masih tahu kalau Ryo bakalan pergi dari desa itu. Si Shin pun langsung pergi ke rumah si nenek Yuba, yang mana ketika dia sampai di sana, si Shin memohon kepada Shiryu untuk tidak pergi dari desa itu. Apapun alasannya. Dia memohon kepada Shiryu untuk tetap tinggal sampai-sampai si Sayo menyusul juga ke sana. Karena takut kakaknya melakukan sesuatu, dia meminta maaf di sana. Setelah itu, si Sayo ketika udah mendengar kalau Shiryu bakalan pergi. Itu anak dari suka latihan penguatan roh sendirian seperti itu sampai setiap hari. Sampai akhirnya musim gugur pun tiba. Waktunya mereka panen dan juga ada festival gitu. Nenek Yuba mengundang keluarga Shigoki untuk hadir di acara festival panen itu. Sekalian di sana juga sebagai ajang untuk perpisahan Shiryu. Tak lama kemudian, ada si Sayo datang mau ngomong sesuatu sama Shiryu. Yang dimana di sana si Sayo mengungkapkan perasaannya kepada Shiryu. Namun sayangnya Ryo menolaknya begitu saja. Dia rela dibawa kemanapun Shiryu pergi. Dia berusaha untuk tidak menjadi beban walaupun si Sayo sudah bekerja keras supaya jadi kuat. Namun itu tidak cukup untuk membuat keputusan Shiryu ini berubah. Dia tetap tidak akan menerima perasaannya. Dia pun pergi. Dia meminta maaf kepada kakaknya karena sudah menolak si Sayo. Di sisi lain juga Shigoki melihat kejadian itu. Malam harinya Shiryu mau langsung pergi. Dia juga udah pamitan sama warga desa. Dia juga akan melakukan perjalanan jauh, jadi harus malam-malam. Tapi sayangnya si Sayo kagak datang ke sana. Alhasil Shiryu pun langsung pergi. Namun tanpa diduga si Sayo sedang menunggunya di gerbang. Pas kejadian nembak itu, Shigoki mendekati si Sayo dan menanyakan apakah dia benar-benar menyukai Shiryu. Walaupun Ryo harus pergi dari tempat itu. Saya seperti berat, namun tidak ada keraguan dari ucapannya kalau dia emang beneran menyukainya. Shigoki memberikan saran kepada si Sayo. Dari Sayo di sana tidak memaksa lagi, namun dia berjanji bakalan lebih berjuang lagi biar bisa menjadi kuat. Nanti kalau Shiryu balik lagi, dia sudah jadi yang berbeda. Pokoknya saling support lah di sana, lalu Shiryu pun pergi. Setelah beberapa hari dia pergi dari desa, akhirnya dia sampai di tempat sebelumnya, yaitu tempat tinggal setengah manusia. Di sana terdapat Latifa dan yang lainnya yang langsung menyambutnya seperti itu. Shiryu terlebih dahulu ke tetua untuk memberikan salam dan berterima kasih. Ara sudah banyak membantu Shiryu. Ia juga menceritakan kalau dia mempunyai nenek, kakek dan juga sepupu. Terus Shiryu bakalan tinggal di sana beberapa bulan doang. Tapi dia berjanji kagak bakalan lama. Lalu di sana dia mempunyai permintaan kepada tetua yang dimana Shiryu menginginkan sihir yang bisa mengeluarkan rumah langsung sama isi-isinya. Katanya bakalan sulit untuk itu, namun Dominic akan mencobanya nanti. Setelah itu dia pun pulang ke rumah. Di sana Alma, Rupiah dan juga Sarah kelihatan senang Shiryu bisa balik lagi. Mereka juga setelah ditinggal kurang lebih 2 tahun nampak jadi agak berbeda. Walaupun kalau dilihat kagak ada bedanya sama sekali, tetap lolai. Setelah itu ketika Shiryu bangun tidur, dia aneh kenapa di kasurnya terdapat cewek yang tidur bersamanya. Dikira dia mimpi, ya kan, dia bangun seperti itu, ternyata beneran ada cewek. Dia langsung teriak yang membuat yang lain auto melihat ke kamarnya Shiryu dan kaget Ryo lagi sahabat cewek di kamarnya. 違うんだ、誤解です。これは
Pio berusaha jujur kalau dia tidak tahu sama sekali tentang cewek yang ada di kamarnya, sampai yang lainnya pun berusaha untuk positive thinking kalau emang cewek itu tiba-tiba saja ada di kamarnya si Rio. Pio menanyakan tentang asal dia, nama, dan lain-lain. Namun cewek tersebut terus-menerus bilangnya kagak tahu, tapi dari tadi cewek itu terus memanggil si Rio dengan sebutan Haruto. Yang bikin yang lain merasa aneh. Si Rio kagak mau memberitahu mereka dulu tentang itu. Terus yang penting cewek ini pengen diberikan nama sama si Rio. Nah di sana mereka berdua bisa berkomunikasi lewat batin gitu. Kalau cewek tersebut adalah roh yang ada di dalam dirinya. Dia tahu tentang masa lalu si Rio di dunia sebelumnya, tapi dia akan menutup rapat-rapat tentang itu. Lalu karena lama akhirnya dia nanya kepada yang lain, apakah roh yang ada di diri mereka seperti ini juga? Yang lain kagak tahu. Kalau roh seperti manusia begini kagak tahu harus bagaimana. Mungkin dia harus meminta bantuan kepada si Dryas. Alhasil dia mau dan si Rio secara spontan menyebutkan nama Aisyah. Setelah dia mengingat si Michan, yang mana Aisyah artinya seperti musim semi yang hangat. Nampak dia senang seperti itu, lalu mereka berdua pun bertemu dengan tetua desa itu. Akhirnya roh yang ada di dalam tubuh si Rio keluar juga. Lama kemudian si Dryas pun akhirnya muncul setelah merasakan kekuatan besar. Namun di sana Dryas macam asing dengan si Aisyah ini. Dia belum pernah menemukan roh semacam ini, apalagi dia kagak bisa membaca tentang masa lalunya. Mereka lagi aneh dengan si Aisyah yang terus memanggil nama si Rio dengan sebutan Naruto. Dia ngakunya kalau di kota sebelumnya atau kerajaan Beltrum, dia kabur dari sana dan dia mengganti namanya menjadi Rio. Hal yang asing Haruto itu sebutan dari dunia sebelumnya. Terus dia nanya kekuatan apa yang dia bisa kuasai. Mereka dibuat kaget kalau Aisyah ini bisa menguasai semua kekuatan. Dryas langsung meminta si Rio dan Aisyah ini bertarung. Di pertarungan itu kelihatan Aisyah sangat terampil dan sangat cepat. Dia bisa meniru semua gerakan si Rio, bahkan kekuatan Rio pun dia bisa tiru seperti itu. Sampai-sampai mereka serius kayak gitu. Si Dryas menyuruhnya buat berhenti, karena kalau tidak pasti bakalan merusak desanya. Ternyata si Aisyah emang bisa menguasai semua elemen, tapi dia melihat si Aisyah masih berbahaya. Dia perlu dilatih sama si Dryas. Dengan senang hati si Rio berterima kasih. Begitu pula si Aisyah. Singkat cerita, Aisyah diajarin beberapa hal sama orang-orang yang ada di sana biar terbiasa. Terus setelah beberapa bulan si Rio sudah dibuatkan rumah sama si Dobini, supaya bisa dia bawa-bawa, dan di dalamnya pun udah disiapkan bak mandi air panas gitu. Karena rumahnya sudah jadi si Rio berencana untuk berangkat besok lusa. Nampak pada kaget karena terlalu mendadak. Karena si Rio bakalan berangkat, mereka akan mengadakan makan-makan bareng. Di sana Sarah menyuruh si Rio untuk mengobrol dengan si Latifa dulu. Soalnya dia selama ini fokusnya kepada si Aisyah terus. Setelah itu pas dia mandi, dia jadi keinget sama si Latifa yang mana dia udah jarang ngobrol berdua. Kebetulan dia datang pengen menggosok punggungnya. Jadi karena mau pergi dan hari itu doang dia bakalan melakukan itu, jadi diperbolehkan. Di sana Latifa menanyakan kembali tentang si Aisyah yang sering memanggilnya dengan sebutan Haruto. Ya jujur saja Haruto itu panggilan dari dunia sebelumnya. Bukan pas dia di kerajaan Beltrum. Mungkin bisa saja si Aisyah juga berasal dari Jepang seperti mereka. Si Rio berjanji kalau dia akan cepat pulang lagi ke tempat itu. Si Aisyah terlihat lagi mendengar percakapan mereka berdua. Setelahnya si Rio pun mau berangkat. Dia diberikan batu buat bisa berteleportasi langsung ke tempat itu sama si Domini. Terus dia juga diberikan anting untuk mengubah warna rambutnya biar kagak ketahuan. Soalnya dia mau ke kerajaan Beltrum. Aisyah juga dikasih tahu sama si Dryas untuk ingat ketika latihan dengannya. Habis itu mereka pun berangkat. Dia berencana mau bertemu dengan si Celia terlebih dahulu, karena dia sudah lama tidak mengabarkannya. Di sisi lain si Celia lagi ada di taman yang sedang menatap surat dulu dari si Rio. Lama kemudian ada si Charles yang mana dia udah kagak sabar ingin menikahinya.
Susrio dan Aisyah sudah nyampe di tempat itu. Nampak dia merasa tempat ini rame banget, tidak seperti biasanya. Alhasil dia nanyain lah ke tukang roti. Apa yang terjadi? Katanya akan ada parade pernikahan dari keluarga kerajaan. Dia bertanya-tanya siapa gitu kan. Katanya Charles Arbor dari keluarga Duke Arbor. Dia akan mencoba masuk ke akademi buat bertemu dengan si Celia. Awalnya dia menyuruh Aisyah buat beristirahat. Namun, dia pengen ikut, jadi mereka berdua malam-malam langsung ke sana. Namun pas mau masuk ke ruangan penelitian nampak kagak ada yang buka. Pas dia buka dalamnya udah kagak ada isinya lagi. Dia bingung ya, alhasil dia mau nanya ke orang lain menggunakan ilusi. Si Aisyah langsung membantunya dengan menghipnotis orang itu. Yang dimana dia mengatakan kalau Celia sekarang berada di istana. Dia akan mempersiapkan pernikahannya dengan si Charles Arbor. Seketika Shiryu kaget gitu kan mendengar si Celia tiba-tiba main menikah saja. シャルル・アルボート。 Disadari nanya-nanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sebelum itu kerajaan berselisih dengan Mitaisaran lain yang membuat kerajaan itu kalah. Arah pertarungan itu tidak kunjung berhenti. Sang raja yang kagak mau dimintai tanggung jawab beliau kabur bersama keluarga Huga atau keluarganya si Stewart. Kesempatan itulah yang diambil oleh si Charles untuk bisa merebut kursi kerajaan. Sekalian biar bisa kuat dia menikahi si Celia. Setelah itu Shiryu pun keluar, dia pengen dengar langsung dari Celianya. Cuma dia masih ragu kalau mau masuk ke daerah istana. Si Aisyah bakalan membantunya lagi, dia akan memantau dengan bentuk rohnya biar kagak ketahuan. Terlihat si Celia sedang makan bersama dengan bapaknya dan juga si Charles. Bapak dan Celia yang jarang ketemu anaknya, sekalinya ketemu anaknya mau nikah itu pun keluarganya sebenarnya kagak setuju. Cuma ini demi untuk keluarganya biar bisa bertahan di kerajaan itu. Bapaknya itu cuma menanyakan tentang persiapan pernikahannya dan juga penjagaannya kepada si Charles. Bapaknya udah aman semuanya. Di sana Charles benar-benar gila akan kekuasaan. Dia sudah memikirkan jikalau dia jadi raja, dia akan memperkerjakan bapaknya si Celia ini. Bapaknya merasa bersalah banget karena dia tidak bisa menurun putrinya. Setelah itu Aisyah kembali kepada Shiryu, di mana si Celia berada. Shiryu langsung saja ke sana, sementara si Celia sebenarnya pengen bertemu dengan Shiryu. Karena udah lama banget padahal dia berjanji bakalan menemuinya lagi. Tapi sampai sekarang belum datang. Dia pengen melihatnya sebelum dia menikah. Ketika suratnya mau dibakar dan mau move on, datanglah Shiryu. Dengan penyamarannya kayak gitu, tante si Celia langsung memeluknya. Mereka berdua sama-sama kangen ingin bertemu. Yang terlihat perbedaan yang signifikan di sini cuma Shiryu doang. Ceria gitu-gitu doang, Gir. Lalu tak lupa kalau lagi berduaan mereka minum teh bersama. Namun Shiryu langsung intinya saja. Dia menanyakan tentang pernikahan si Celia yang akan dia adakan besok. Apakah itu emang benar-benar keinginannya gitu kan? Di sana si Celia menjawab dengan penuh kebohongan kalau sebenarnya dalam hatinya dia tidak mau menikah dengan si Charles. Walaupun dia ngomongnya kalau dia tidak masalah nikah dengan si Charles karena dia baik katanya. Terus si Celia menantang Shiryu kalau dia berani dia bisa menikahinya dan membawanya pergi dari tempat itu. Lantas Shiryu kaget itu kan, tapi itu cuma candaannya saja. Karena dia udah kagak mau ditanya begitu, dia menyuruh Shiryu buat pergi. Takutnya ada pelayannya ke sana. Shiryu pun mengikuti perkataannya, dia pergi. Sementara dirinya tangis, tapi dia bersyukur bisa bertemu dengan Shiryu sekali lagi. Setelah di luar sana Shiryu masih belum puas dengan jawaban si Celia. Dia ingin benar-benar tahu isi hatinya seperti apa. Akhirnya si Aisyah mengajak untuk ke rencana selanjutnya. Keesokan harinya terlihat sudah mau bersiap-siap. Di sana Reis diundang oleh si Charles karena mereka sudah dekat. Dia ke situ juga sambil sembunyi-sembunyi karena ini orang bukan siapa-siapa di kerajaan itu. Tak lama dia merasakan ada roh katanya, namun selewatan doang. Di sisi yang lain si Celia juga sudah mengganti bajunya yang nampak cantik banget. Dia berusaha untuk cuek dan berpikir kalau dia itu adalah boneka. Tak lama dia dipanggil sama si Charles, yang mana dia langsung terkesan melihat kecantikan si Celia.
Terus yang bikin si Celia kaget adalah ternyata Charles udah memiliki istri yang mana bukan 1 atau 2, melainkan 7. Dan kini si Celia jadi yang terakhir. Si Charles menyuruh mereka buat ngobrol dulu, namun yang ada di sana si Celia seperti langsung dihajar. Kalau istri yang terakhir bakalan jadi suruhan istri atasnya. Tak lama ada si Christina atau kakak dari si Flora datang ke sana. Jika sana pengen ngobrol dengan si Celia berdua, Christina memberi selamat kepada si Celia. Dia melihat kalau si Celia cantik banget pakai gaun itu, namun di sisi lain dia meminta maaf karena udah merenggut senyumannya. Berkat keluarganya si Celia jadi seperti ini. Kalau ada si Flora pasti dia kagak mau berakhir seperti ini juga. Celia yang seorang guru yang digemari muridnya mencoba untuk tegar. Sementara si Charles lagi bersama si Alfred. Dia udah sombong kalau si Alfred yang banyak disebut Raja Pedang akan menjadi bawahannya. Alfred menanggapinya dengan santuy di sana. Setelah itu pernikahannya pun dimulai. Si Celia dan Charles dianterin menggunakan kereta kencana seperti itu, sambil menyapa warga-warga kota Beltru. Karena dia adalah calon pengganti raja yang kabur. Celia masih tidak tenang di sana. Ternyata si Rio masih ada di sana. Dia masih mempunyai rencana. Ketika Celia sudah mendekatinya, si Aisyah tiba-tiba saja bisa berkomunikasi dengan si Celia. Dia memberitahu kalau dia sedang menjalani rencana untuk menolongnya. Sekarang dia sedang dipantau. Di sisi lain dia senang, di sisi lain juga dia merasa malu dilihatin pakai baju pengantin seperti itu. Tak lama kemudian si Aisyah pun pergi dan gak bisa ngobrol lagi. Dikira si Celia ini cuma ilusi ya kan? Ketika mereka berdua mau turun tiba-tiba saja ada keributan. Yang mana si Rio menerobos acara tersebut. Setelah itu Rio menyerang para prajurit tersebut menggunakan tahan peso. Dia langsung mendekati ke arah si Celia dengan melewati banyak penjagaan, namun di depannya masih ada penjagaan yang lain. Si Charles merasa kalau prajuritnya pada kuat-kuat, jadi ngurus si Rio mah bakalan mudah. Ya taunya prajuritnya tersebut kalah dengan sangat mudah oleh si Rio. Bahkan dia langsung ditonjok seperti itu. Rio berhasil menjalani rencananya dengan mendekati si Celia. Alih-alih dia mau mengancam si Celia, padahal aslinya dia mau menyelamatkannya. Charles kesakitan diinjak kayak begitu doang juga. Dia bilang saja kalau si Rio mempunyai dendam sama si Charles. Sementara keluarganya pada panik. Mereka juga kagak bisa sembarangan menyerang si Rio, takutnya nanti si Celia diapa-apain. Di sana mereka ngobrol dari hati ke hati. Dia melakukan ini karena ingin membantu si Celia. Rio tahu si Celia menikah ini karena dia terpaksa gitu kan. Celia kekeh kalau dia nikah atas keinginannya sendiri. Namun dia tetap nggak percaya. Buktinya si Celia terlihat sedih kayak begitu. Celia bingung sebenarnya kalau dia kagak nikah dengan si Charles maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi si Rio menawarkan jikalau harkat dan martabat keluarganya kagak mau direndahkan, Rio akan membawa si Celia kabur dari sana. Soalnya dia kagak mau memiliki rasa penyesalan. Dia sangat menyayangkan kalau ini beneran terpaksa. Maka dari itu Celia memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan senang hati Rio pun bakalan membawanya. Si Celia pura-pura kalau dia beneran lagi diculik. Dia nanti bakal bertemu dengan bapaknya dan emaknya lagi. Charles mengerahkan untuk menghalangi si Rio, namun mau setebal apapun pasukannya kagak guna banget. Bahkan di sana si Reis menyimpan kecurigaan kalau orang ini adalah si Rio yang bisa menggunakan roh. Lantas dia ingin mencobanya dengan cara menyerangnya seperti itu. Terbukti dia bisa menahannya. Reis makin tertarik sama si Rio, namun sekarang dia kagak bisa melihat lebih lagi. Soalnya lagi pesta juga. Rio akhirnya berhasil kabur. Di sana Charles panik banget sampai kagak tenang untuk mengatur semua pasukannya. Sampai di mana si Alfred juga yang harus mengatur. Dia udah mengirim pasukan jalur udara. Charles seperti kagak mau kalau pasukannya diatur sama si Alfred. Namun apa daya, Alfred lebih berwibawa. Dia menyuruh si Vanessa untuk stay di sana. Dia yang akan mengejar si Rio. Sementara itu si Rio lagi dikejar-kejar sama Griffin. Dia kalau lari terus-menerus kagak bakalan bisa lolos. Alhasil dia tambah kecepatan lagi. Celia kagak menyangka kalau si Rio sekarang udah jadi cowok yang bisa diandalkan.
Terus Rio udah menjalani rencana yang kedua yang dimana dia turun di gang gitu. Dia memanggil si Aisyah untuk melindungi si Celia. Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian biar mereka berdua bisa keluar duluan. Nah si Rio udah kena kepu, mau lewat atas ataupun bawah udah susah. Namun anehnya dengan cara bertarungnya yang mantap dia membabat semuanya. Walaupun masih banyak prajurit yang datang yang tentu membuat si Rio kewalahan. Soalnya dia kan gak mau ada orang yang terluka. Si Rio mencoba untuk melawan semuanya tanpa harus menghabisinya. Tak lama kemudian datanglah si Alfred. Dia orang yang dijuluki sebagai pedang kerajaan. Dia menantang si Rio berduel by one di sana. Alfred langsung menyerang si Rio. Rio merasa kalau si Alfred ini sangat kuat. Seperti ada kekuatan roh di pedangnya. Setelah berduel, si Alfred bisa dibuat mundur. Namun dia gregetan karena si Rio kagak menarik ilahnya. Karena dia berpikir kalau si Rio ini meremehkannya, alhasil dia serang seperti itu. Setelah mengeluarkan itu harusnya kalau kena Rio sudah kagak ada wujud lagi. Namun dia curiga kalau si Rio ini kabur. Ia menyuruh para prajuritnya untuk mencarinya lagi. Sementara itu, Celia dan Aisyah udah bisa keluar. Namun di sana si Aisyah seperti cemas begitu. Tak lama kemudian si Rio pun datang. Tampak jirahnya sobek-sobek berkat serangan si Alfred tadi. Setelahnya Rio mau ada urusan lagi. Kemungkinan si Celia bakal diurus dulu sama si Aisyah. Celia tidak masalah, nanti dia ingin mengobrol panjang lebar dengan si Rio. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada cahaya muncul dan itu tidak hanya satu. Ada beberapa warna di sana dan tiba-tiba pula si Aisyah seperti keinget sama si Michan. Dia meminta si Rio untuk menolong orang yang ada di cahaya tadi. Di sisi lain tanpa diduga si Michan beserta dua bocil lain masuk ke isekai namun dengan bentuk yang utuh. Michan yang mau mengecek HP-nya kagak ada sinyal. Malah ada orang yang mencurignya. Tak lama kemudian si Rio pun muncul dan menanyakan HP si Michan kepada orang-orang itu. Karena mendengar ada orang di dalamnya, dia langsung menghajar semuanya. Lalu dia menolong orang yang dicurig tadi. Namun kagak disangka-sangka si Rio yang mau move on sama si Michan malah ketemu lagi di dunia itu. Nama asli dia adalah Ayase Miharu. Rio auto bengong. Mungkin ini emang udah takdir mempertemukan mereka berdua dan sayangnya animenya abis teman-teman. Menurut kalian gimana dengan anime ini? Menurut Mimin lumayan bagus dari segi ceritanya. Ya walaupun agak boring di tengah-tengah episode. Episode awal sama akhir lumayan bagus menurutku. Jadi gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Selamat nih, bye-bye.